Halo guys, selamat datang di Megatorite. Di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan penjelasan lagi soal yang ada di thumbnail dan juga di judul. Jadi teman-teman yang ingin meminjam di aplikasi Shopee Pay atau aplikasi Shopee Pinjam, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Kita masuk ke pembahasan teman-teman. Oke, di pembahasan ini saya akan berikan pengalaman saya meminjam di aplikasi Shopee Pinjam. Di sini teman-teman ketika belum punya aplikasinya, teman-teman juga bisa langsung daftar aja atau langsung download aja aplikasi Shopee, langsung download aja aplikasi Shopee-nya teman-teman. Dan tinggal teman-teman ikuti alurnya dan seterusnya. Nah, di aplikasi Shopee teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Shopee Pay, teman-teman. Nah, di sini di aplikasi Shopee Pay, teman-teman, di sini kita pergi ke tulisan yang namanya es pinjam. Di sini ada limit tersedia 775.000, bisa kita ajukan sekarang. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan pengalaman saya serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan ketika teman-teman meminjam di aplikasi Shopee Pinjam. Nah, di sini teman-teman ketika kita lihat di aplikasi Shopee Pinjam, ini ada beberapa tagihan saya yang belum saya bayarkan. Di sini teman-teman lihat ada pinjaman yang belum lunas 900 lebih teman-teman. Jadi jadwal pembayarannya udah ada di sini. Jadi ini adalah pinjaman yang saya ambil teman-teman. Jadi saya ambil 720.000. Jadi di sini bayar sekitar 955.000 karena dalam waktu jangkanya 6 bulan teman-teman gitu. Kelebihan yang kita dapatkan di aplikasi Shopee Pinjam yaitu kita bisa langsung dapatkan uang. Ini tidak butuh waktu lama, asalkan kita tidak meminjam di hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Kita bagusnya pinjam di hari Senin sampai hari Jumat, itu langsung di ACC, tidak pakai waktu 10 menit, di bawah 5 menit itu udah cair teman-teman. Jadi teman-teman yang mau pinjam di aplikasi Shopee Pinjam, teman-teman pinjamnya bagusnya di hari Senin sampai hari Jumat, itu bisa langsung cair. Di sini saya ajukan pinjaman kemarin itu karena limit saya itu 1.500.000, jadi saya ambil 725.000 teman-teman. Jadi 725.000 perhitungannya ini per bulannya 159.000. Jadi itu selama 6 bulan teman-teman. Jadi pembayarannya 955.000 dari 700. Berarti bunganya kisaran 200 lebih selama 6 bulan. Ini kalau kita lihat dengan perbedaan di aplikasi yang lain, Shopee Pinjam itu bunganya cukup sangat kurang atau cukup sangat sedikit dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Teman-teman kalau mau pinjam, saya bisa rekomendasikan untuk pinjam di aplikasi Shopee Pinjam. Pengajuannya cukup mudah, teman-teman tinggal foto aja KTP dan seterusnya. Terus juga teman-teman tinggal masukkan profil, masukkan semua biodata yang teman-teman punya di aplikasi Shopee Pay ataupun Shopee Pinjam ataupun di aplikasi Shopee sekaligus teman-teman. Nah, itu untuk kelebihannya, itu bunganya rendah dan juga pencairannya cukup sangat cepat. Teman-teman yang mau pinjam itu bisa langsung cair di hari itu juga. Yang penting tadi apa teman-teman? Yang penting di hari Senin dan juga di hari sampai hari Jumat. Jangan sampai teman-teman pinjam di hari Sabtu dan Minggu karena itu untuk hari libur teman-teman gitu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat riwayat-riwayat saya dan juga pinjaman yang saya lakukan, teman-teman juga bisa lihat ini pengalaman saya. Tidak ada, ketika kita meminjam di aplikasi Shopee Pinjam itu jangan sampai telat bayar, karena di sini kita bisa nanti kena denda 5% per hari. 5% per hari untuk denda keterlambatannya teman-teman. Nah, ketika teman-teman mau pinjam jangan sampai teman-teman lambat membayarnya. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab dengan pinjaman yang teman-teman ambil di aplikasi manapun. Paling terpenting di aplikasi Shopee Pinjam, ketika teman-teman pinjam itu jangan sampai teman-teman galbay atau gagal bayar gitu. Jadi teman-teman, pengalaman dan kelebihan yang bisa saya dapatkan di aplikasi Shopee Pinjam itu bunganya kurang dan juga pencairannya cukup sangat cepat. Dan aplikasi ini juga diawasi oleh OJK dan juga aplikasi ini juga udah masuk ke aplikasi yang paling direkomendasikan untuk kita melakukan pinjaman gitu. Nah, untuk kekurangannya yang bisa teman-teman lihat, kekurangannya itu tadi ya sudah saya jelaskan, itu kita kalau mau pencairan di hari Sabtu dan Minggu itu pencairan cukup lama, bisa sampai 1 hari 2 hari baru bisa cair, bisa sampai nanti hari kerja baru bisa cair. Itu nanti teman-teman akan ketika teman-teman sangat butuh uang di hari itu juga, jangan sampai teman-teman melakukan pencairan di hari Sabtu dan Minggu. Itu untuk kekurangan. Dan kekurangan lainnya juga, teman-teman nantinya akan dimintai data-data informasi penting yang teman-teman mau tuliskan di situ juga penting. Sebenarnya ini bukan bagian dari kekurangan, tapi ini bagian
dari kepentingan mereka untuk meminjamkan kita sejumlah uang, karena ini kita main dengan uang. Kalau tidak ada informasi penting dari diri kita, mereka akan tidak memberikan kita pinjaman ataupun kita ditolak untuk diberikan pinjaman teman-teman gitu. Nah, di sini juga kita bisa pakai ada Shopee Paylater juga. Ini bagi sama aja dengan Shopee Pinjam, karena kalau Shopee Paylater ini kita pakai belanja di aplikasi Shopee, tapi kalau untuk Shopee Pinjam ini kita diberikan sejumlah dana uang untuk kita teman-teman gitu. Dan juga teman-teman yang ingin meminjam di aplikasi Shopee Pinjam, jangan lupa untuk selalu melihat kondisi keuangan teman-teman gitu. Jadi keuangan teman-teman itu berapa, jangan sampai teman-teman ambil lebih dan ternyata teman-teman tidak bisa bayar gitu. Jadi teman-teman yang mau pinjam ini bisa direkomendasikan buat teman-teman semua untuk pinjam di aplikasi Shopee Pinjam. Jadi teman-teman yang mau pinjam sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan, bukan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman lihat nominal limitnya teman-teman ambil itu harus diambil semua. Jangan, jadi teman-teman limit yang teman-teman punya itu teman-teman ambil dan teman-teman langsung ambil aja. Jadi di sini juga bagian dari kekurangannya adalah kita hanya boleh pinjam sekali aja. Kita kalau mau ajukan lagi itu tidak bisa karena udah terbatas, itu satu kali pinjaman aja teman-teman. Jadi tidak bisa lagi kita mengajukan pinjaman sekali. Tapi kalau ada teman-teman di luar sana yang bisa ajukan sampai berkali-kali, itu bagian dari bonus dari pihak Shopee-nya teman-teman gitu. Jadi pengalaman saya ini bagian dari diri pribadi saya. Teman-teman yang punya pengalaman berbeda juga mungkin ada perbedaan. Jadi ini hanya ketika teman-teman nonton video ini hanya pengalaman saya. Dan juga teman-teman yang mau daftar itu cukup sangat mudah, tinggal download aja di aplikasi Play Store dan juga teman-teman ikuti alurnya gitu. Jadi walaupun teman-teman tidak punya pekerjaan, walaupun teman-teman belum bekerja, bisa melakukan pinjaman di sini. Itu dengan catatan namanya teman-teman belum terdaftar di aplikasi lain, yang aplikasi lain teman-teman tidak bayar ataupun gagal bayar. Kalau di aplikasi teman-teman atau di aplikasi lain itu teman-teman gagal bayar, itu akan terbaca di aplikasi Shopee Pinjamnya. Begitupun kalau teman-teman punya cicilan lain di listing ataupun di tempat-tempat lain, itu nantinya akan terbaca, karena ini kita menggunakan BI checking teman-teman. Semua aplikasi pinjaman itu menggunakan BI checking atau kita mencecking data diri kita teman-teman, apakah kita udah punya pinjaman sebelumnya, apakah kita nunggak sebelumnya, apakah kita melakukan pembayaran lambat dan seterusnya. Itu akan berpengaruh nantinya ketika kita daftar dan juga meminta pinjaman ataupun melihat limit pinjaman kita di aplikasi Shopee Pinjam ini teman-teman gitu. Jadi itu aja untuk pengalaman dan perhitungan yang sudah saya berikan teman-teman mengenai pinjaman di aplikasi Shopee Pinjam. Teman-teman yang punya pertanyaan tulis di kolom komentar, nanti kita akan buatkan video-video selanjutnya mengenai aplikasi Shopee Pinjam ini. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita kembali ke video saya selanjutnya. Dadah.